Selamat datang di Bapil Bahas Film. Hari ini gue Bagaska sendirian pengen ngomongin kalau misalnya YouTube tuh mungkin teman-teman udah baca ya judulnya gitu. Gue pengen ngomongin bukan film spesifik, bukan serial spesifik, tapi audiensnya spesifik, genrenya spesifik. Apa sih, guys? Lagi-lagi, mungkin teman-teman yang belum pernah nonton gue ngomongin tokusatsu dan betapa personalnya seorang Bagaska dengan tokusatsu di Bapil lama tuh. Gue bahkan lupa episode berapa. Coba deh ceknya, playlist ada di Berita Nasional TV, playlist Bapil. Di situ ada Bagaska ngomongin tokusatsu. Tapi bedanya hari ini gue pengen ngomongin tokusatsu lokal, Pak. Nah, ini gue pengen sedikit throwback pendapat gue dan bagaimana tokusatsu lokal dari penglihatan kacamata Bagaska nih, yang sebenarnya juga lagi nggak terlalu memperhatikan, cuma terlihat lah gitu loh. Dan menurut Bagaska masa depan tokusatsu gimana nih di Bapil kali ini? Di Bapil kali ini, ya maksudnya di Indonesia lah gitu loh. Gimana guys, menurut lu guys tentang tokusatsu lokal saat ini? Nggak kelihatan Kayaknya dulu tuh ada momennya di mana tokusatsu lokal, terutama mungkin tahun 2014, 2015, 2016, itu tuh gencar gitu loh. Terutama dengan media Satria Garuda Bima waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah ya. Gue tuh melihat melihat klipnya kayak, wah ini menjanjikan sekali nih. Nggak, waktu itu belum sih. Gue masih bocah, gue ngeliat ini apa nih, another rip of Kamen Rider ya gitu loh, Satria Garuda Bima gitu. Tapi waktu itu sih gue juga sudah cukup memperhatikan tokusatsu ya, maksudnya ya gue sudah nonton, gue sudah paham sama konsep dan juga cerita dari apapun ya, Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, apapun itu. Sudah mulai melek lah sama konsepnya. Terus pas melihat trailer Satria Garuda Bima gitu di sebuah TV, gue kayak apakah ini akan berhasil? Apakah ini akan berlanjut ya kan sampai tahun-tahun selanjutnya, yang dimana memang budaya Jepang itu kalau di tokusatsu semua kan berlanjut ya, nggak Ultraman, nggak Super Sentai, nggak Kamen Rider, mereka tuh setidaknya setiap tahun ada gitu. Nah, terus pas gue nonton, ternyata seru banget Pak Satria Garuda Bima, itu yang gue lihat ya kan. Satria Garuda Bima delivers it really well, dari adegan action gitu. Kalau nggak salah Koichi Sakamoto deh, kalau nggak salah ya. Itu cemil lah. Pokoknya ada director dari memang tokusatsu Jepangnya gitu. Jadi ya hit or miss, tapi kebanyakan hitnya. Hit and miss, tapi kebanyakan hitnya gitu loh. Jadi sangat bisa gua tolerir gitu dengan dengan kualitas kamera yang kita punya ya di Indonesia seperti apa. Dan memang secara sound effect sih yang ini emang stok sound effect aja gitu. Gimana sih kalau sound effect sinetron Indonesia kurang lebih kayak gitu kalau lagi berantem tuh. Dulu ya pas Satria Garuda Bima, karakternya masih kaku, yang gue lihat dialog-dialognya tuh emang masih sangat eksperimen. Para filmmaker yang gue lihat begitu, udah gitu memang beberapa aktornya memang aktor sinetron, yaitu gue sebut saja Bang Aditya Alkatiri, waktu itu gue pernah ketemu juga secara nggak sengaja. Christian Loho juga. Bahkan ya kalau dari filmmakernya juga Pak Reno Barak sih, juga pernah ketemu waktu itu, pernah nanya langsung. Sayangnya foto gue bareng Bang Reno Barak, Pak Reno Barak hilang waktu itu. Tuh gue masih umur berapa gitu, gue tanya pas lagi Satria Nagakai. Nah, itu masih terlalu jauh. Tadi gue masih di history dulu ya, 2014 gitu. Dan akhirnya gue nonton ya kan Satria Garuda Bima, wah seru banget ternyata Pak. Dari special effect tokusatsu memang raw gitu loh, memang mentah. Emang masa harus begitu gitu. Jadi ya I let it pass. Mungkin gue juga bias gitu sama betapa kepersonalan gue terhadap tokusatsu, terutama ini tokusatsu lokal loh gitu loh, pakai bahasa Indonesia beneran, bukan dubbing gitu loh. Christian Loho delivered really well, Aditya Alkatiri juga, walaupun memang terdengar masih penyesuaian lah. Waktu itu ya kan, kalau Indonesia tuh isinya apa sih dengan dialog-dialog seperti itu? Ya sinetron, ya sitkom, ya komedi romance, bukan tokusatsu. Nah, tokusatsu ini kan menurut gue ada elemennya sendiri ya kan. Elemennya sendiri yaitu action dengan special effect, dengan visual effect, dengan kostum. Kasarnya adalah badut ya kan. Kalau orang-orang ngomong, ya orang dalam kostum kan memakai topeng, badut gitu loh. Kasarnya seperti itu. Dan ditambah lagi dengan catchphrase yang memang mereka itu yang gue lihat adalah
salah satu influence terberat mereka adalah Satria Baja Hitam alias Kamen Rider Black gitu. Yang gue lihat sih gitu, cara berubahnya, cara ininya ngomongnya gitu loh, berubah tuh ya sebenarnya Henshin yang bahasa Indonesia aja. Semua Kamen Rider begitu sih, tapi ya yang gue lihat gitu. Nah, udah gitu ya, dari kalau ngomongin cerita dan karakter juga sebenarnya memang mepet-mepet ke Black sama Shadow Moon kali ya, karena di sini selain ada Bima di seriesnya, ada Azazel ya kan, yang dimana gue lupa deh mereka tuh kayak adik kakak gitu atau apa sih, atau kayak saudaraan gitu. Karena kalau siapa Black sama Shadow Moon kan memang mereka adik kakak kan. Nah, jadi menurut gue sih sangat wah ini bukan ngikutin sih, inspirasinya tuh sangat berat dari Mask Rider Black, bukan Mask Rider Black, Kamen Rider Black, sama aja sih sebenarnya. Itu yang gue lihat ya. Dan mungkin kita bisa maju ya. Tadi gue masih stuck di situ aja ya, dengan villain-villain yang udah ikonik dari awal sih menurut gue. Satria Garuda Bima tuh punya ikonik villain yang namanya Topeng Besi yang sangat ikonik. Even sampai season selanjutnya. Ikoniknya seperti apa? Pendapat gue seperti apa? Kita lanjut aja ke segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Masih di Bapel Bahas Film, masih di tokusatsu lokal ya. Tadi gue masih ngomongin Satria Garuda Bima aja. Nah, setelah itu yang pasti ya nggak mungkin berhenti di situ dong. Waktu itu para Ino Barak masih rajin tuh ya kan. Saat keluarlah Satria Garuda Bima X. Nah, ada X-nya. Lagi-lagi kan gue bilang mereka influence berat ke Black. Abis Black apa? RX. Oke, X gitu. Dengan analogi X itu maksudnya adalah oh ini Azazel dan Bima di sini berantem ya kan. Dan Bima X di sini berantem, jadi kayak X gitu. Ada dua karakter yang saling ini bertemu gitu loh. Dan visi misinya beda, kurang lebih kayak gitulah. Yang dimana di Bima X juga ada Torga gitu. Nah, ngomongin makin banyak karakter, makin banyak kostum, makin banyak form ya kan. Di situ Bima X sudah punya form Storm, Rock, Stone ya kan, Storm, Stone sama Magnet sama Flame ya kan, ya itu kan base formnya Flame. Itu sih udah kelihatan ya budgetnya ya kan, makin bagus juga Pak secara quality build, kostumnya udah nggak kelihatan kayak cosplayer lagi. Ditambah ada Torga juga punya ice mode ya kan, yang warna putih walaupun cuma repaint sih, tapi ya tetap seru lah gitu loh. Torga kan warna kuning, terus kalau misalnya jadi ice mode tuh warna putih. Belum lagi ngomongin topeng besi yang ada di Bima X, dia jadi Evil Torga. Itu mungkin jadi salah satu karakter yang gue suka di seluruh franchise Satria Heroes kali ya, walaupun bucin sih basically topeng besi. Ya tapi ya gitulah. Karakter-karakter tuh makin banyak, desainnya makin berani, makin ke Jepang-Jepangan yang gue lihat. Karena ngomong-ngomong soal desain makin ke Jepang-Jepangan di Bima X, si topeng besi di sini karakternya makin di revamp gitu loh, di redesign, jadi makin Jepang, jadi makin anime gitu. Terlihat lah dari mukanya yang dimana di season satunya terlihat sangat terlihat lebih manusiawi, terlihat lebih realistis. Nah di season 2 alias di Bima X ini terlihat lebih anime-ish kali ya, karena matanya kecil, terus juga lebih chubby gitu, lebih cerah warna mukanya. Tapi secara penulisan sih sama aja, gue gak lupa jujur sama ceritanya gitu. By the way ada Stella juga di sini ya. Ada Stella ex-member ya. Ya, Stella ex-member JKT lah. Ya, waktu itu gue belum masuk JKT, belum mau tawataan gue. Ya gue nonton itu karena Bima dan Bima X, karena tokusatsu Indonesia gitu loh. Nah, lanjut lagi makin berkembang mereka Pak. Mereka rilis film Satria Heroes Revenge of Darkness Pak. Gua nonton waktu itu di bioskop 2016 tuh. 2016 gua nonton sendirian di bioskop. Gak terlalu rame sih. Memang mungkin waktu itu gua pick the wrong time kali ya. Which is gak masalah kan itu film bocah juga. Pasti kan bocah-bocah Indo bawel ya kalau di bioskop gitu loh kebanyakan. Nah, tapi secara cerita sih, nah jujur film Revenge of Darkness ini alias Satria Heroes Revenge of Darkness ini cukup unik Pak, karena mereka sangat riskan untuk sebuah film tokusatsu. Mereka tidak linear, timelinenya nggak linear. Ada yang ceritain si Bima bareng teman-temannya alias si siapa ya? Gue lupa lagi nama karakternya, nama Christian Loho di situ gue lupa. Ya itu pokoknya Ray Brahma Sakti ya, Ray Brahma Sakti kalau nggak salah deh. Iya.
diceritain sama teman-temannya gimana, sama si Torga juga ada ceritanya sendiri di sini. Yang menarik adalah backstory dari Topeng Besi yang tadi gue bilang ya. Dia kan di sini bucin Topeng Besi bareng gurunya yang dulu merupakan Master Torga yang diperankan oleh Yayan Ruhian. Nah, gue juga baru ingat juga gue pernah foto bareng Yayan Ruhian waktu itu 2000 berapa, 2016 apa? Pas dia ada di Star Wars, dia ada di salah satu acara mainan gitu, pameran mainan. Gue lupa antara Battle of the Toys atau Toys Fair 2016. Gue pernah foto bareng Kang Yayan waktu itu, tapi itu juga kayaknya belum 2016 apa berapa ya? Kan Revenge of the Titans itu 2016 kan, seingat gue. Karena gue nonton bioskop juga. Abis itu rilis lah waktu itu sempet nonton di Netflix juga, karena sempet rilis di Netflix. Pas gue lihat, wow ternyata Indonesia dulu sempat niat ini loh bikin tokusatsu, walaupun pasti dong ada campur tangan dari Jepang. Karena menurut gue Indonesia masih belum mumpuni lah SDM-nya untuk bikin hal seperti ini. Karena ini bukan permasalahan budget, bukan permasalahan waktu, bukan permasalahan duit. Pasti ada aja kalau ituan mah gitu. Tapi yang gue lihat adalah Jepang ini lebih mensuplai SDM untuk budaya, untuk pacing filmnya, untuk feel filmnya seperti apa. Yang gue lihat Satria Heroes Revenge of Darkness, they have it all ya, they had it all gitu loh. Dulu mereka secara pacing, secara action, secara koreografi, secara pendeliveran dialog, ya memang Jepang banget. Walaupun terkadang emang aneh sih, karena itu kan delivery-nya Jepang, tapi bahasanya Indonesia. Jadi emang agak aneh sih yang gue denger. Mungkin nextnya orang-orang bisa bikin tokusatsu yang lebih nyantai. Ngomong-ngomong soal tokusatsu yang lebih nyantai, kita abis ini bisa banget ngomongin tokusatsu lokal yang lain ya kan. Tadi kan kita udah ngomongin yang corporate banget nih. Bima X, Satria Heroes Revenge of Darkness gitu kan. Belum lagi ngomongin Satria Nagakai yang canceled project. Di situ ada Friska ya kan, adanya Melody. Agak sayang, bukan agak sayang ya, waktu itu gue udah ketemu, udah foto bareng Kainya, kagak jadi tayang gitu. Itu momen dimana gue nanya Pak Reno Barak tuh di situ. Nah, gue lupa nanya tentang apa. Ada di vlog gue. Mungkin nanti kalau misalnya emang gue nemu, gue taruh lah. Gue nanya apa di situ. Yang saya dapat waktu kecil itu, superhero itu memang bukan bentuknya karena dia bentuknya Satria Bajita, dia adalah hero. Tapi apa yang dia lakukan yang membuat dia superhero. Jadi menolong yang lebih lemah, menjaga keadilan dan betul. Just woke up and saw the video bahwa gue belum ngobrolin tentang Bima S. Yeah, I just woke up on a national TV, nice. Menurut gue tentang Bima S ya, gue lupa banget karena itu merupakan may I say kelanjutan dari Bima X. Gue gak nonton sih jujur, tapi mungkin memang animasi Indonesia, apalagi lagi ada Jumbo ya kan, majukan animasi Indonesia. No, bukan masalah gue nggak suka animasi Indonesia ya. Cuma Bima seharusnya itu tokusatsu memang. It got nothing to do with an animation ya. I mean, mungkin salah satu cara orang-orang itu di belakang layar ya untuk melanjutkan visi dan misi dan juga franchise dari Bima itu sendiri yang paling memungkinkan adalah melalui animasi gitu loh. Memang ya bukan berarti gue bukan berarti tidak mendukung animasi Indonesia. Anyway, tonton Jumbo di bioskop guys, dan dukung animasi Indonesia yang lain juga. Cuma Bima S, I don't know. It's not my taste ya, animasi yang modelannya seperti itu, kayak 3D render dan di apa sebutannya estetika dan juga desainnya yang gak masuk di seorang Bagaska sih lebih tepatnya. Jadi gue nggak masuk aja gitu di Bima S. Dan gue juga nggak tahu ya apakah itu melanjutkan kisah Rey, Brahma Sakti dan kawan-kawan dan dia akhirnya bisa ke luar angkasa. Konsepnya juga gue kurang suka sih, konsepnya kayak melawan ogre and something gitu. Gak masuk aja sih di gue. Ya mungkin Bima S tuh S-nya space kali ya, yang sebenarnya masuk akal juga gitu. Dan iya, kalau sebenarnya bagus sih, kalau emang ada pasarnya dan penontonnya bagus. It's just not for me.
ya yang sebenarnya nggak masalah juga sih guys. Apakah itu suatu masalah? Nggak juga gitu. Bagus malah sebenarnya animasi Indonesia masih dikerjakan eh, menggunakan voice actornya juga, ya bagus. Lanjutkanlah. Mungkin tanpa gua lah, siapalah gua gitu loh. Well, back to the studio. Nah, tadi gue ngomong tentang tokusatsu yang nyantai ya. Abis ini gue pengen ngomongin tentang tokusatsu yang dibikin sama rekan-rekan gue. Yang gue pernah kenal dari komunitas YouTube gue dulu. Nah, tokusatsu apa? Jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Balik lagi di Bapel Bahas Film, masih di apa sebutannya ya? Perkembangan tokusatsu lokal di Indonesia gitu. Tapi nggak tahu sih ya gue apakah emang bakal begitu judulnya. Ini mah gue sotoy-sotoyan aja sebenarnya pendapat Bagaska terhadap tokusatsu lokal saat ini gitu. Nah, gue pengen ngomongin tentang tokusatsu yang pernah dibikin sama rekan-rekan YouTuber saya ya, yaitu tokusatsu yang berjudul, web series jatuhnya yang berjudul Captain Justice. Nah, ini a new era has begun waktu itu. Waktu itu. Kan udah lama juga sih Captain Justice, 2000 berapa gue lupa. Oke, 2020-an I guess. Ya, apa 2019? Tolong ya Rit, correct me if I'm wrong. Ya, waktu itu sih wow, sangat-sangat besar. Bahkan sampai masuk stasiun TV, walaupun nggak instan sih ya, itu ada semua ada prosesnya. Itu harus besar dulu baru bisa masuk stasiun TV. Captain Justice datang dengan konsep yang sederhana, tapi bisa diterima oleh masyarakat karena memang si namanya Ridwan, by the way, nama temen gue yang bikin dari channel YouTube FK Movers, Ridwan Halim. Shout out to Ridwan Halim ya. Dia tuh bikin konsepnya sangat dekat dengan masyarakat zaman sekarang, yang dimana si karakter Captain Justice ini, yang dimana Ridwan being Ridwan himself gitu, jadi karakter yang YouTuber yang kalau di sini ngomongnya pengangguran lah gitu loh, pengangguran. Konsepnya Captain Justice ini adalah, coba bayangin, Kamen Rider itu berubah pakai apa? Pakai belt ya kan, pakai sabuk pengaman, pakai sabuk gitu. Ultraman pakai apa? Pakai semacam pencetan kapsul atau semacamnya. Power Ranger pakai apa? Banyak sih, pakai jam tangan, pakai HP, bla bla bla. Captain Justice ini adalah fresh air gitu loh. Gue nggak pernah ngeliat ada tokusatsu hero yang berubah pakai dasi. Nggak pernah lihat gue gitu. Sekalinya ada apa? Kacamata ya kan, Jungle Fury, atau tetangganya Jungle Fury ya kan, Geki Ranger pakai sarung tangan gitu. Nggak pernah lihat gue. Even kalau dari dulu ya kacamata juga Ultra Seven ya kan, ini pakai dasi. Jadi kontras gitu loh. Konsepnya gue suka kontras, yang dimana dia sebenarnya pengangguran nih, tapi suruh pakai dasi. Kalau dasi itu apa? Identiknya dengan korporat, dengan kerja kantoran kan, 9 to 5 gitu. Yang dimana si Ridwan, karakternya Ridwan Captain Justice nih ya, itu anti lah gitu loh sama kerja-kerja kantoran gitu. Dia lebih nyaman di rumah. Jadi menurut gue sih fresh air banget. Wah, Captain Justice. Udah gitu, motif dari Captain Justice itu adalah badak cula 1. Ya, badak cula 1 nggak masalah. Badak cula 1 yang berwarna biru ya kan. Jadi fresh banget sih menurut gue. Biasanya kan kalau misalnya superhero apa nih di Indonesia, oh iya Garuda ya, itu kan Satria Garuda. Harimau Sumatera ya Torga gitu. Itu kayak badak jarang buat dipakai. Kan badak biasanya orang dipakai ya udah buat musuhnya gitu loh, buat villainnya di sebuah tokusatsu series gitu kan. Menurut gue sih Ridwan itu datang dengan dengan pede dan memang bisa diterima masyarakat gitu. Waktu itu dia sempat cerita jauh sebelum Captain Justice ini rilis di halayak umum. Dia ngomong, "Gas nih, gue ada project nih, gue pengen bikin tokusatsu sendiri namanya Captain Justice." Tuh waktu itu masih jauh tuh dari itu rilis. Gue kayak, oh ya, waktu itu gue ke rumah dia main kan. Akhirnya jadi beneran pak, gila, keren banget sih menurut gue. Ya di Captain Justice juga dia tidak sendiri, dia tidak menari sendiri gitu loh. Ada kapten-kapten lainnya seperti Captain Z3, motifnya itu lebah. Captain Z3, terus ada Captain Kazu juga gitu loh. Captain Kazu ini agak-agak baru sih. Dia kayaknya 2022 atau 2023 diperkenalkan ke halayak umum. Terus juga
I wanna introduce myself as the voice actor of Henshin Item for Kapten Buah Naga ya. Waktu itu gue sempat disuruh ngisi untuk voice Henshin Itemnya Kapten Buah Naga ya, kapten yang mampir waktu itu. Kesegaran alami yang tak dapat terganti. Di salah satu episode untuk Kapten Justice. Terus juga, oh ya ada juga selain itu Kapten Trico juga. Nah ini yang gue lihat sih dari si Rituan ini memang mereka, dia dan timnya itu ngambil influence dari banyak tokusatsu series sih gitu loh. Entah apapun. Yang gue lihat sih Trico tuh udah paling jelas ya, dia emang bener-bener dari Kyoryuger gitu loh. Karena emang Trico tuh Kyoryuret banget sih tuh yang gue lihat ya. Which is gak masalah gitu loh. Lu kan juga membuat karakter itu sendiri, tetap ada treatmentnya sendiri, developmentnya juga sendiri, yang dimana Trico itu merupakan bocah yang bisa berubah jadi Trico, jadi dewasa. Sebenarnya itu juga merupakan referensi dari Turbo Blue ya kan, Blue Turbo Ranger ya kan. Jadi menurut gue sih sangat waktu itu sangat fresh gitu loh. Karena yang gue lihat kemana Captain Justice? Kayaknya kalau misalnya gue lihat sih views-nya nggak naik ya, maksudnya nggak ngangkat gitu loh. YouTube lagi declining gitu loh views, terutama untuk Captain Justice. Gue juga nggak tahu sih. Ya, karena yang gue lihat di series One ini, di series Captain Justice, dia lebih banyak audiens Jepang yang gue lihat. Dan konten Kamen Rider dia lainnya lebih banyak audiens Jepang dibanding Indonesia. Bener nggak sih, Rit? Coba deh, correct me if I'm wrong deh. Gitu. Ya, paling itu ya, kalau Captain Justice, gue juga sempat ada guys di salah satu episode jadi bapak-bapak gitu. Gue lupa episode berapa deh, nanti gue masukin sini kali ya. Agak malu sih sebenarnya gue. Jadi bapak-bapak gitu deh, terus gue kayak acting sinetron gitu, sumpah gue jatuh ke tanah. Tapi gue sayangnya gue nggak ada encounter sama Captain Justice ya. Menurut gue sih sangat ini ya, sangat asik gitu loh tokusatsu lokal waktu itu. Nah sekarang kemana guys? Kemarin itu sempat lewat di Instagram gua, ada namanya Kirana Renjani. Walaupun itu bukan tokusatsu, karena emang kayak moving comic gitu, graphic comic gitu. Tapi mereka ngambil tema, ngambil inspirasi sangat berat dari Super Sentai. Kirana Renjani namanya. Ini gue belum terlalu banyak riset sih. Belum terlalu banyak lihat kayak gimana juga, tapi sangat menarik. Mungkin kalau misalnya memang, karena gue lihat udah ada beberapa pilot episode-nya gitu loh. Mungkin kalau misalnya memang menarik, bisa gue bikin video sendiri untuk Bapil. Nanti gue cek dulu ya, seperti apa konsepnya, karakternya, mungkin juga soundtrack-nya seperti apa. Kita lihatlah nanti Kirana Renjani. Ya, tadi merupakan Yeping Bagaska terhadap tokusatsu lokal yang pernah Bagaska tonton selama ini dari 2000 sekian sampai 2025. Menurut teman-teman gimana? Boleh komentar kita di bawah, kita berantem di bawah. Ridwan silahkan komen di bawah ya. Oke teman-teman, terima kasih nonton Bapil sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Bapil bahas film selanjutnya. Thank you.